Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang ya di sana ya. Selamat siang Bapak Ibu mahasiswa UT yang saya banggakan, bertemu lagi bersama Pak Ramdan di tutorial webinar 3. Nah, siang Bu Apollonia, siang Bu Luciana ya. Pada pagi hari ini, maaf, di sini masih pagi ya, maaf ya Bapak Ibu ya. Pada siang hari ini Pak Ramdan mau menyampaikan sharing. Jadi untuk kegiatan tutorial webinar 3 ini sebetulnya kita akan membahas atau lebih ke sharing tugas Bapak Ibu yang sedang dikerjakan atau bentuknya itu dalam bentuk draft artikel ilmiah. Yang Bu Apollonia sudah beres belum sama yang Bu Luciana? Soalnya Pak Ramdan itu baru lihat yang Bu Persiana yang sudah diupload ke tugas 3. Nah, itu. Jadi nanti mungkin Bu Apollonia juga, Bu Persiana juga tadi harapannya mau kita bahas nih apa yang harus ditambahkan, apa yang kurang. Tapi walaupun mungkin Bapak Ibu masih dalam proses pengerjaan ya, atau masih dalam proses revisi-revisi sedikit lah sebelum diupload untuk draft juga, ya tidak apa-apa. Pak Ramdan mungkin akan menambahkan informasi-informasi yang di tutorial webinar 1 dan tutorial webinar 2 belum tersampaikan. Kalau misalkan kita lihat di sini, mana ya sebentar. Pak Ramdan share. Nah, untuk kegiatan belajar 8 atau aktivitas belajar 8, aktivitas belajar 9, maaf. Aktivitas belajar 9 yaitu tutorial webinar 3. Ini di sini bentuk kegiatannya sebetulnya kita sama-sama membahas tugas draft artikel ilmiah yang telah diunggah mahasiswa. Tapi walaupun belum diunggah, misalkan Bu Apollonia mau bertanya ke Pak Ramdan, saya mengalami kesulitan pada saat menyusun metode kemarin. Memang Pak Ramdan sudah menjelaskan, tapi pas dijelaskan, oh merasa gampang bisa mengerjakan, tapi pada saat mengerjakan saya mengalami kesulitan apa nih, boleh kayak gitu. Nanti disampaikan saja ya Bu Apollonia, Bu Luciana, kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika menyusun draft artikel atau untuk memenuhi tugas 3. Kemudian kegiatannya itu sebetulnya untuk tutorial webinar 3 ini menyimpulkan secara umum kelebihan dan kekurangan artikel ilmiah yang telah ditulis oleh Bapak Ibu. Jadi tahu, oh ini harus yang diperbaikinya ini yang harus diperbaikinya ini. Terus selain itu sebetulnya nanti di tugas-tugasnya Pak Ramdan juga akan menyampaikan beberapa komentar dan masukan untuk tugas 3 yang nanti harus diperbaiki. Nah setelah misalkan nih udah paten lah, udah bagus itu draft artikel ilmiah, baru nanti sama Pak Ramdan di ACC untuk lanjut ke tugas keempat. Jadi di tugas 3 ini Bapak Ibu akan memang bekerja lebih keras lagi, lebih banyak lagi, karena di tugas 3 ini benar-benar dimatangkan untuk struktur, untuk kontennya, untuk segala halnya, baik dari cara pengutipan dan lain-lain seperti itu ya. Nah nanti jadi di tugas 4 itu Bapak Ibu tinggal merevisi hal-hal yang berkaitan dengan plagiarisme atau plagiat dari karya tulis ilmiah yang
namanya yang dikerjakan oleh Bapak Ibu. Jadi supaya tingkat plagiarismenya itu ada di bawah 30% seperti itu. Ini orang lihat di sini aktivitas belajar 7. Sedikit mengulangi ya, untuk tugas 3 karir ini, jadi Bapak Ibu semua sebagai mahasiswa yang mengikuti karya tulis ilmiah di tugas 3 ini, di tugas 3 yang harusnya dikerjakan oleh Bapak Ibu itu, di situ Bapak Ibu diharapkan sudah menulis artikel berupa draft. Jadi sudah ada draft artikelnya, mengacu pada judul, pada rangkuman, pada kerangka penulisan yang sudah ditulis dan dikembangkan oleh Bapak Ibu. Jadi pada tugas 1 Bapak Ibu kan disuruh Bu Apolonia sama Bu Luciana itu disuruh sama Pak Ramdan untuk menyusun rangkuman, terus membuat judul, menyusun rumusan masalah, kemudian melakukan pencarian daftar referensi ataupun daftar pustaka gitu ya. Nah, terus yang terakhir itu disuruh menyusun kerangka penulisan. Disuruh menyusun kerangka penulisan. Kerangka penulisan itu kan yang dikerjakan oleh Bapak Ibu, Pak Ramdan sudah lihat. Jadi judulnya sudah ada, terus nama penulisan, kerangkanya itu ya. Judul, nama penulis, alamat email, sama program studi. Kemudian ada abstraknya dalam bahasa Indonesia, kemudian ada kata kuncinya. Kemudian ada kata kuncinya. Setelah kata kunci ada pendahuluan. Setelah pendahuluan ada metode, setelah metode ada hasil dan pembahasan. Baru setelah itu kesimpulan dan saran. Diakhiri di halaman paling belakang itu ada daftar pustaka atau daftar referensi yang dirujuk oleh Bapak Ibu. Nah, yang harus Bapak Ibu perhatikan, daftar referensi ini itu harus 5 jurnal bereputasi dan 5 buku minimal. Kalau mau lebih, Pak Ramdan kemarin seperti yang ditanyakan oleh Bapak Ibu semua, kalau mau lebih boleh nggak? Boleh, asalkan jangan kurang. Kalau lebih boleh, kurang jangan. Kayak misalkan jurnalnya 3, bukunya 3 itu nggak boleh. Kalau misalkan jurnalnya 8, tapi bukunya 5, misalkan boleh gitu. Seperti itu. Nah ini dari kerangka ini kan dikembangkan nanti Bapak Ibu, termasuk misalkan judul Bu Apolonia tentang apa, judul yang Bu Luciana tentang apa ditulis, baru nama penulisnya dikembangkan, barulah nanti sampai daftar pustaka atau sampai kesimpulan sana daftar pustaka di akhir. Tuh Pak Ramdan hanya mengingatkan kembali, jadi nanti yang dikumpulkan itu sudah berupa pengembangan dari kerangka artikel ilmiah yang sudah Bapak Ibu buat di tugas 1. Seperti itu. Nah, kemudian Pak Ramdan sambil saya mengerjakan, misalkan Bapak Ibu Bu Luciana dan Bu Apolonia, kali aja Bapak Ibu sudah baca tapi terlewat gitu ya, Pak Ramdan gitu akan munculkan di sini Bapak Ibu. Ada yang namanya pedoman penilaian. Nah, ini nanti yang digunakan oleh Pak Ramdan untuk menilai. Kenapa Pak Ramdan sampaikan? Supaya Bapak Ibu tahu, oh ternyata cara penilaiannya seperti ini. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu mendapatkan nilai di akhir-akhir gitu ya, dan nilainya itu misalkan dapat 65 atau 75, kenapa Pak Ramdan masih nilainya seperti ini? Nanti Bapak Ibu tinggal cek saja di sini. Oh iya, mungkin ya, misalkan kesesuaian judul dengan isi artikel ilmiah masih belum sesuai, atau misalkan yang poinnya besar apa di sini ya, oh ini misalkan 15, jadi isi artikel ilmiahnya itu tidak terorganisir dengan baik misalkan.
Terus kemampuan analisisnya masih belum begitu dalam. Oh, jadi tahu di sini kayak misalkan kesesuaian judul dengan isi artikel ilmiah, nanti bobot poinnya 5. Kesesuaian isi artikel dengan keilmuan program studi, bobotnya 5. Originalitas nih, ini nih yang paling suka itu nih, originalitas Bapak Ibu harus menjaga originalitas ini. Originalitas dan kebaruan. Jadi jangan yang bukan artikel, mengambil judul artikel ilmiah yang udah istilahnya udah zaman udah topiknya itu udah expire lah, udah kadaluarsa seperti itu. Terus nih kemampuan mengorganisasikan artikel ilmiah lumayan tuh 15 bobotnya. Ini Bapak Ibu bisa lihat di buku panduan halaman 57. Kemudian ada kemampuan menyimpulkan bahasan atau uraian tulisan. Ini 5 poin bobotnya. Jadi kalau di total untuk penilaian bagian isi itu bobotnya hampir 55%. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah memenuhi ke-6 indikator ini, 55 di tangan lah, nilai 55 di tangan. Gitu. Kemudian, Pak, masa cuma 55 doang? Nah, jadi supaya nilai lebih 55, bagaimana? Tambah lagi di indikator yang kedua, berkaitan dengan etika penulisan. Kita lihat, menilai etika penulisan seperti apa? Misalkan, poin yang pertama, etika penulisan itu yang pertama, menggunakan pendapat ahli atau hasil penelitian orang lain untuk mendukung isi tulisan. Nah, dengan Bapak Ibu sudah punya 5 artikel, itu kan pendapat ahli atau dari hasil penelitian orang lain, itu sudah bisa terpenuhi nih 10 bobot 10 poin ini. Karena Bapak Ibu sudah memanfaatkan jurnal-jurnal penelitian yang sebelumnya atau yang yang ada di tahun-tahun sebelum Bapak Ibu melakukan penelitian ini gitu ya. Melakukan penelitian ini. Jadi Bapak Ibu semua istilahnya jadi punya apa yang namanya penggunaan pendapat ahli atau penggunaan hasil penelitian orang lain yang topiknya sama dengan yang Bapak Ibu pergunakan untuk tulisan Bapak Ibu seperti itu. Itu udah dapat 10 poin kalau misalkan sudah menggunakan 5 artikel ilmiah dan 5 buku di dalam tulisannya itu atau mengutip 5 jurnal artikel gitu ya atau 5 buku di dalam tulisannya itu berarti sudah menggunakan hasil penelitian orang lain gitu. Tapi jangan lupa nanti dicantumkan daftar pustakanya supaya apa? Supaya tidak terjebak di dalam plagiarisme gitu seperti itu. Kemudian berikutnya menuliskan sumber kutipan dan tulisan dengan benar. Tuh ini dapat poin juga 4. Ternyata Pak Ramdan selalu mengulang-ulang kayak kemarin seperti kemarin ya, teman-teman ingetin ini cara mengkutip yang benar itu seperti ini. Ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Nah, dengan paham Bapak Ibu cara mengutip tersebut, nanti Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan bobot poin sebanyak 4 poin. Kemudian, daftar pustaka yang digunakan sebagai sumber kutipan dalam isi tulisan. Tuh, dapat 3 poin. Nah, itu berarti kalau misalkan yang kriteria penilaian isi dan etika penulisan udah betul semua, berarti posisinya sudah bisa dapat 55 tambah 17, 65, 72. Udah dapat 72 poin tuh. Dapat 72 poin itu. Terus Pak, 72 masih belum lulus kan Pak? Masih di bawah standar misalkan ya. Gimana cara tambah lagi? Supaya dapatnya 82, tambahlah indikator penilaian bahasa ini. Bapak Ibu berarti dalam penggunaan bahasanya harus benar supaya dapat poin maksimal 10. Jadi di sini Bapak Ibu mengungkapkan ide dan gagasannya secara sistematis. Jadi jangan aclok-aclokan. Misal contoh ya, jangan loncat-loncat. Misalkan tadi tiba-tiba ngejelasin apa, tiba-tiba jadi ngejelasin apa. Contoh, Pak Ramdan ambil contoh, misal Bapak Ibu ingin meneliti tentang kurikulum merdeka misalkan. Apa ya judulnya? Misalkan pengaruh kemampuan literasi digital
terhadap pengaruh keterampilan literasi digital terhadap penguatan profil pelajar Pancasila. Misal, ada penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu punya judul seperti itu. Misalkan Pak Ramdan ketik deh di sini ya. Ketik di di chat. Misalkan kita punya case judulnya pengaruh literasi digital terhadap penguatan profil pelajar Pancasila. Misal ini ya, Pak Ramdan punya ini nih, punya judul ini. Nah, berarti misal ini kan penilaiannya itu tentang penilaian pengungkapan ide gagasan secara sistematis. Ini kan kita ambil case-nya atau ngambil kasusnya di latar belakang. Ketika Pak Ramdan punya judul seperti ini, Pak Ramdan punya judul pengaruh literasi digital terhadap penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini berarti ketika Pak Ramdan punya judul seperti ini, kalau misalkan pengen kriteria tentang pengungkapan ide gagasan yang sistematis, berarti Pak Ramdan harus menjelaskannya secara berurut, jangan gejrok-gejrok. Kita ambil ke sini pengaruh literasi digital. Kita tarik dulu ke rumusan masalah. Kalau misalkan rumusan masalah dengan judul seperti ini, berarti Pak Ramdan punya rumusan masalahnya itu bagaimana, atau Pak Ramdan ingin melihat bagaimana pengaruh dari literasi digital terhadap penguatan profil pelajar Pancasila siswa ya. Berarti Pak Ramdan jabarkannya tentang hal-hal yang berkaitan dulu dengan literasi digital nih, literasi digital. Bagaimana dampak positifnya dari literasi digital, bagaimana dampak negatifnya, kemudian bagaimana yang terjadi realnya sekarang di di dunia atau di lingkungan kita, itu kita sampaikan. Nah, setelah itu literasi digital sudah jelaskan. Pak Ramdan jelaskanlah yang berikutnya. Berarti tadi variabel pertamanya tentang pengaruh literasi digital, variabel keduanya berarti tentang penguatan profil pelajar Pancasila. Karena sekarang itu kurikulum merdeka yang digembar-gembornya itu tentang ingin membentuk siswa yang memiliki profil seorang pelajar Pancasila gitu ya. Berarti variabel pertama dijelaskan dulu yang literasi digital tadi ya, dari kelemahannya, kelebihannya, kekurangannya gitu ya. Terus sekarang yang terjadi itu seperti apa literasi digital di kita, terutama di siswa SD misalkan ya. Pak Ramdan ngajarin SD udah dijelaskan. Kemudian Pak Ramdan jelaskanlah variabel yang kedua. Variabel yang kedua ini berbicara tentang profil pelajar Pancasila, dijelaskan profil pelajar Pancasila itu apa. Misalkan bahwa profil pelajar Pancasila itu turunan dari kebijakan yang keluar pada saat pandemi COVID. Pak Menteri misalkan membuat surat keputusan nomor 56 tentang pemulihan pembelajaran pasca pandemi. Nah, di dalamnya kan ada hal-hal yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional di sana ya, terutama dari mulai kegiatan pembelajaran, terus ada beberapa pengembangan dari kurikulum 2013 revisi, ya kan? Di situ dijelaskan bahwa profil pelajar Pancasila ini berkaitan dengan pendidikan karakter, di mana penekanannya nanti karakter yang harus dimiliki oleh pelajar atau oleh peserta didik ketika dia lulus itu harus punya unsur-unsur dari profil pelajar Pancasila. Misalkan unsur pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang kedua itu bergotong royong, ketiga berkebinekaan global, keempat mandiri, kelima misalkan punya jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan seperti itu. Jadi setelah variabel pertama dijelaskan, variabel 2 juga dijelaskan. Itu sudah punya konsepnya, berarti itu sudah mulai sistematis. Nah,
setelah supaya kelihatan lebih sistematis lagi, ini kan udah dijelaskan variabel pertamanya, variabel X-nya udah dijelaskan, variabel udah dijelaskan. Terus mulai Bapak Ibu sambungkan. Apa sih sebetulnya kenapa saya membuat judul ini, itu kaitannya apa antara variabel X dengan variabel Y ini. Munculkanlah sama Bapak Ibu, misalkan dari penelitian ini, bahwa ternyata literasi digital itu bisa membawa atau mempengaruhi pendidikan karakter siswa. Misalkan Ibu Sophia di tahun 2021 meneliti bahwa literasi digital itu dapat menumbuhkan karakter mandiri pada siswa misalkan. Nah, berarti itu kan berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, karena di dalam profil pelajar Pancasila itu ada sikap mandiri atau pendidikan karakter tentang konsep mandiri. Nah, kita tarik garislah dari sana. Itu kan yang awalnya cuma menjelaskan variabel X, variabel Y, baru akhirnya dijelaskan antara keterkaitan antara variabel X dengan variabel Y. Tapi semua itu ketika kita menjelaskan tentang literasi digital, tentang menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila, menjelaskan tentang keterkaitan antara literasi digital dengan profil pelajar Pancasila, itu harus berdasar dengan penelitian atau pendapat ahli, penelitian terdahulu atau pendapat ahli. Supaya apa? Supaya poin di sini, poin yang etika penulisan, yang poin B nomor 1 ini, juga kita bisa dapat lagi, selain kita dapat poin 5 dari mengungkapkan ide gagasan secara sistematis, kita juga dapat poin dari penggunaan data dari ahli atau hasil penelitian orang lain yang sebelumnya pernah dilakukan, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian Paramda, nah itu kan bahasa, ini udah secara sistematis, itu contohnya ya. Nanti Bapak Ibu mungkin sedikit ada tergambar lah sekarang, mungkin masih bingung. Terus yang kedua, kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini nih, kadang hal-hal seperti ini dianggap sepele, seperti kejadian dulu pada saat Pak Ramdan ya, masih jadi mahasiswa S1, selalu menganggap enteng bahwa pada saat membuat skripsi itu, penggunaan bahasa Indonesia itu selalu di nomor belakangan, padahal sebetulnya ini walaupun hal sepele, tapi ketika kita tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu akan menjadi hal yang sangat berpengaruh gitu. Karena penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu, terutama para Ramdanya dulu kan, kalau zamannya saya mah, zaman kecil-kecilnya ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mah kan udah dulu masih belum seperti sekarang. Saya itu dulu, Bapak Ibu semua, jadi ketika bimbingan itu sangat berpengaruh ketika ini penggunaan bahasa Indonesianya itu tidak baik dan benar, karena sebetulnya emang kalau tujuan jangka panjangnya itu supaya orang yang baca penelitian kita itu mengerti apa yang kita sedang teliti dan ilmu pengetahuan apa yang didapatkan dari hasil penelitian kita. Itu kalau jauhnya ya, untuk jauh dari fungsinya kenapa kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kalau pada saat itu yang terasa sama saya sendiri, saya pribadi pada saat menyusun karya tulis ilmiah, skripsi misalkan atau tesis, itu ketika kita menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baik, itu akan membuat dosen pembimbing kita banyak melakukan curhat, ini apa, ini nggak ngerti saya, coba jelaskan ini maksudnya apa kalimat ini, kata pembimbing saya ya, ini apa, kenapa ini seperti ini tulisannya ini, coba jelaskan. Akhirnya kan kita sudah ngetik capek-capek gitu ya, ternyata pada saat diperiksa juga dicoret-coret, setelah coret-coret disuruh dijelaskan maksud kalimat ini apa, berarti itu menjadi kita kerja berulang-ulang kali, dimarahi juga sama dosen pembimbing kita, misal ya, marahi juga.
Itu jadi ternyata ini walaupun hal seperti ini bisa merembet kemana-mana, lumayan banyak juga gitu ya yang menjadi dampaknya. Dan terutama sebetulnya walaupun hal yang dirasakan seperti itu, tapi pada dasarnya kenapa kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Karena kita itu sedang membuat karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah, aturan dasarnya itu, aturan wajib atau aturan pokoknya itu menggunakan bahasa formal. Bahasa formal berarti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Supaya apa? Supaya mempermudah para pembaca yang memerlukan ilmu pengetahuan dari penelitian kita itu gampang mencernanya. Oleh karena itu bahasa yang digunakan itu bahasa formal. Supaya apa? Supaya kita benar-benar baik dari ujung Sabang sampai ujung Merauke gitu ya, itu bisa membaca atau mendapatkan ilmu dari hasil membaca karya ilmiah kita gitu ya. Jadi bukan bukan menggunakan bahasa gaul lah, bahasa anak jaksel lah kalau misalkan di Jakarta ya. Anak-anak jadi bahasa Indonesia yang dicampur bahasa Inggris gitu ya. Kayak gitu-gitu pokoknya itu sudah mengurangi poin aja untuk karya tulis ilmiah. Nah, karena itu harapannya Bapak Ibu itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama kalau misalkan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini hal-hal yang detail dari dari penulisan artikel ilmiah ini itu akan tersampaikan oleh kita kepada pembaca itu apakah sesuai dengan yang kita harapkan atau dimaknainya itu, atau ada berbelok kayak menimbulkan double persepsi atau persepsi ganda yang akibatnya nanti yang nantinya jadi akan menimbulkan permasalahan atau salah pengetahuan yang didapat seperti itu. Terus hal-hal kecil ini juga pernah rasakan, ternyata setelah melakukan kayak penulisan skripsi atau penulisan tesis, ternyata ini bahasa baku, ini bahasa yang tidak baku, jadi tahu. Jadi jangan sampai, contoh ya, ada beberapa yang masih merasa jadi ada kesalahan persepsi lah. Ini merasa kok ini seperti ini itu bahasa yang sudah formal kok ya. Padahal ketika kayak misalkan ternyata Pak Ramdan juga untuk pada saat menulis skripsi dulu pas kuliah itu kayak penulisan atau tata-tata yang paling dasar yang sederhana itu sampai terlupakan, padahal itu udah belajar diulang-ulang terus dari SD sampai SMP itu selalu aja dapat pelajaran itu. Hal-hal kecil aja kadang selalu tidak terpantau suka terlupakan oleh kita. Kayak misal cara penggunaan tanda baca atau penulisan huruf kecil, huruf besar gitu ya. Pak Ramdan kemarin sampai dimarah-marahin, ini kamu kayak anak SD saja nulis kok setelah koma kok huruf awalnya itu kok huruf besar. Kalau harusnya huruf besar itu ada kalau misalkan tanda baca akhirnya itu adalah titik. Ya, kalau misalkan koma tetap huruf kecil. Pak Ramdan karena kesalahan sedetail itu ya yang luput sebetulnya. Dan memang ketika diingat iya betul ya, aturan nulis yang benar itu kayak gini. Ini nanti kayak struktur itu jadi masuk juga, karena selain dinilai isi, karya tulis ilmiah itu dari cara pengetikan gitu ya, cara menyusun kalimat, SPOK-nya gitu, hal-hal seperti itu menjadi perhatikan. Memang ketika orang menulis itu pasti punya gaya bahasa masing-masing, tapi walaupun punya gaya bahasa masing-masing, SPOK-nya tetap terjaga gitu. Jadi makna yang disampaikan dari tulisan tersebut nyampe ke pembacanya, itulah
Itu sedikit sharing ya Bapak Ibu berkaitan dengan penggunaan bahasa ya, walaupun memang di sini kecil tapi itu berdampak sangat luas, nanti bisa bisa merubah makna ya Bapak Ibu ya. Tuh, ini makanya harus diperhatikan. Selain tadi mengungkapkan ide gagasan secara sistematis, Bapak Ibu juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kayak misalkan masih banyak orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa saya juga yang menuliskan kata-kata hubung itu di awal kalimat. Sebetulnya kalau secara aturan yang baik dan benar itu tidak boleh, misalkan kayak yang saya temukan di dalam penelitian ini, nah itu kata yang itu tidak boleh disimpan di awal kalimat. Kayak untuk, dan itu kan kata penghubung semuanya. Kemudian itu kalau misalkan tambah tadi 55 tambah 17 jadi 72 tambah 10 82. Nah, ketika Bapak Ibu sudah betul isinya, terus etika penulisannya sudah betul, bahasanya sudah betul, ini berarti sudah masuk ke poinnya itu udah 82. Udah aja lulus mata kuliah karir kalau misalkan udah bisa seperti itu. Kemudian berikutnya, Pak, saya pengen lebih bagus lagi, bisa. Ini ada nilai 18 dari kategori atau indikator dengan konvensi penulisan artikel ilmiah. Tuh, di sini ada tata tulis. Tata tulis itu berarti kita menulisnya selalu sesuai dengan pedoman-pedoman yang sudah ditentukan oleh UT. Ada di buku pedomannya, Bapak Ibu nanti bisa scroll lagi ke atas ya. Bisa scroll lagi ke atas, terus dari mulai ukuran kertas, harus berapa, marginnya harus berapa. Nah, itu margin itu 2,5, top, left-nya 2,5 cm, terus right-nya, kanannya 2,5, bottom-nya, bawahnya itu 2,5 cm. Ya. Terus kerapian ketik juga. Kadang kemarin tahun lalu juga masih menemukan pengetikannya itu tidak di-justify. Jadi antara misalkan yang kanan sudah lurus, tapi yang ini yang belok-belok, zigzag gitu. Yang harusnya itu yang kanan lurus, yang kiri juga harus lurus. Nah, itu ada fiturnya itu di Word itu namanya itu justify kiri kanan. Jadi rata kiri kanan. No. Ukuran kertas, kerapian ketik, rapi. Jadi tanda bacanya harus rapi. Tata letaknya, kemudian jumlah halaman harus sesuai. Kemarin itu jumlah halaman itu minimal 10 halaman, maksimal 15 halaman. Kemudian menulis bibliografi atau daftar pustaka dengan benar kemarin. Pak Ramdan sudah sampaikan juga. Kalau misalkan menulis jurnal dengan satu orang penulis, gimana cara menulisnya? Kalau cara menulis daftar pustaka buku dengan satu orang penulis gimana? Dengan dua orang penulis seperti apa? Kalau lebih dari dua orang seperti apa? Kemudian memuat sekurang-kurangnya 10 referensi termasuk 5 artikel jurnal yang terbit dan 5 tahun dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini juga kadang dilupakan nih. Pak Ramdan juga terus berulang-ulang dari pertemuan 1, pertemuan 2. Ketika menggunakan referensi, minimal untuk jurnal itu maksimal itu yang digunakan tahun 2018 atau 19. 18 atau 19 berarti kalau misalkan udah 2017 atau 2014 pasti Pak Ramdan ngasih nilainya di bawah ini. Di bawah 10 ini. Tuh, 5 tahun terakhir. Berarti kalau misalkan untuk yang 5 tahun terakhir berarti yang boleh dipakai itu 2018, 2019, 2020, 2021, 2023. Nih, ke 5 tahun ini, rentang 5 tahun ini daftar pustaka yang boleh dipakai kecuali Bapak Ibu menggunakannya buku. Kalau buku boleh 10 tahun ke belakang kalau buku. Kalau jurnal itu minimal 5 tahun terakhir ya Bapak Ibu ya. Baru itu satu. Terus kedua, kalau misalkan kurang dari 10 referensi, pasti Pak Ramdan juga ngasih nilainya kurang dari 10. Nggak akan maksimal 10. Oleh karena itu, Bapak Ibu, hanya dengan kita menggunakan 10 referensi yang baik dan benar, itu Bapak Ibu bisa mendapatkan poin 10.
Nah, jadi kalau misalkan dari mulai konvensi penulisan artikel ilmiah ini tata tulis dan segala halnya sudah baik, menulis daftar pustakanya sudah benar, terus referensinya benar, udah 10 referensi, 5 jurnal sama 5 buku, kemudian jurnalnya juga lebihnya 5 tahun terakhir lah, ini udah dapat 10, berarti 82 tambah 18 tuh, jadi dapat skor 100. Nah, itulah bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mendapatkan skor yang maksimal dalam mata kuliah tutorial online mata kuliah karya ilmiah ini gitu. Nah, itu Bapak Ibu indikator-indikator penilaian yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sebagai patokan. Artikel ilmiah saya sudah masuk sini belum ya? Udah termasuk nilai-nilai yang bagus ini belum gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa ngira-ngira, ini saya udah kali cukup 90, ini 80. Oh, ini masih ada yang salah, berarti saya masih di bawah 75, jadi tahu gitu. Seperti itu, karena ini indikatornya. Nah, terus ada keterangan tambahan. Jika terindikasi melakukan plagiasi, maka skor karya ilmiahnya langsung tuh. Jadi ketika beneran Bapak Ibu karya ilmiahnya itu hasil fotokopi dari orang lain, langsung di sininya dapat nilai 0 nih catatannya. Kemudian jika tingkat similaritas artikel dengan sumber lain, maka harus diperbaiki agar similaritas itu kemiripannya itu kurang dari 30%. Jangan sampai kemiripannya lebih dari 30%. Itu otomatis nanti nilainya jelek kalau misalkan similaritasnya di bawah 30%. Nah, ini nanti akan dikerjakan di di tugas 4. Nah, tapi sebelum masuk ke tugas 4 ini, Pak Ramdan akan memastikan dulu, memfixkan dulu supaya apa? Supaya kontennya dulu yang rapi. Kalau kontennya udah rapi nanti enak. Kalau misalkan ada similaritas, kita lihat nih, kita mana yang kita akan parafrase, kita akan perbaiki daftar pustakanya yang mana. Jadi nanti sebetulnya kalau setelah si kontennya udah bagus gitu ya, di tugas ini kita rapikan kontennya, nanti jadi Bapak Ibu fokusnya di tugas 4 itu hanya menurunkan tingkat similaritas saja, harus di bawah 30%, atau plagiatnya harus kurang dari 30%, seperti itu. Tuh. Itu Bapak Ibu mungkin untuk kriteria penilaian yang akan digunakan nanti oleh pihak kampus kepada hasil karya tulis ilmiah Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu ada gambaran, oh ternyata ini indikator-indikator penilaiannya. Apalagi Bapak Ibu mungkin lebih familiar ketika berbicara indikator penilaian. Nah, Bapak Ibu sudah bertugas dan sudah berdinas sebagian besar itu sebagai guru sekolah, saya jadi tahu, ketika anak ini hasil belajarnya bagus, indikatornya ini. Nah, Bapak Ibu juga ketika ingin nilainya bagus, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan aja dengan indikator-indikator penilaian ini. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada sudah berapa orang? Sudah banyak yang hadir ternyata ini. Lumayan. Ya, ini para Ramdhani bertanya, minimal tahun 2018 siapa? Ya, bukan minimal, maksimal. Maksimal dalam tahun maksimal ke belakangnya itu di tahun 2018. Kalau 2017 berarti itu kalau jurnal ya. Kalau jurnal sudah tertinggal banget nih, karena jurnal itu terbitnya itu rentang yang sangat dekat gitu ya. Nah, kecuali kalau buku masih boleh digunakan tahun 2017, 2014 masih boleh kalau buku. Tapi kalau jurnal harapannya maksimal tahun 2018, berarti 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 itu. Tuh. Kalau jurnal masih bisa, karena sekarang kenapa 2018 masih bisa? Karena kita 2004-nya masih di pertengahan, masih di pertengahan April, sekarang Mei gitu ya. Kalau buku maksimal tahun 2014 lah, 2014 buku masih bisa digunakan 2014. Tapi kalau 2010 itu udah terlalu jauh. Kalau 2010.
Tuh. Terima kasih Bu Apolonia, Bu Luciana, Bu Persiana, Pak Ramdhani, Bu Caniwati sudah pada hadir ya. Tuh, mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi. Pak Ramdhani mau ambil contoh. Sini, Bu. Nah, coba Pak Ramdan mau tanya ke Bu Apolonia dulu deh. Bu Apolonia hadir. Halo, Bu Apolonia. Ya, hadir, Pak. Pak hadir. Bu Apolonia, tugas 3-nya untuk membuat draft artikel ilmiah udah sampai mana, Bu? Mohon maaf, Pak, baru sampainya di mana? Abstrak. Di abstrak? Atau di rumusan masalah, Pak. Oke. Tidak apa-apa, Bu Apolonia. Sedikit-sedikit aja. Semoga selesainya pas gitu ya, tepat pada waktunya. Nanti setelah rumusan masalah kan mulai tuh Bu Apolonia mencari mencari bahan-bahan untuk membuat latar belakang masalah tuh ya. Nah, coba tadi seperti Pak Ramdan, Bu Apolonia kalau boleh tahu judulnya apa, biar Pak Ramdan sedikit berikan arahan. Ya, tunggu Pak, saya buka laptop dulu ya Pak, soalnya boleh, Pak saya pakai. Silakan, boleh, nanti ditunggu ya Bu Apolonia. Berikutnya Bu Luciana. Hadir Bu Luciana. Kalau yang ada kegiatan tuh Abu Miftahul, Abu Miftahul sih saya belum pernah dengar suaranya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya kalau saya ada salah nyebut gitu ya Bapak atau Ibu, nanti ingatkan saya Pak Ramdan ya. Takutnya saya salah sebut, misalkan harusnya dipanggil Bapak malah dipanggil Ibu sama Pak Ramdan. Bu Luciana, belum ada respon. Halo Bu Luciana, terdengar suara saya Bu Luciana? Oh, belum ada respon Bu Luciana. Oke. Yang ada acara teh siapa, Bu Persiana gitu ya. Nanti kalau Bu Persiana nanti Pak Ramdan bahas saja karena Pak Ramdan sudah dapat karya tulis ilmiahnya, sudah mengumpulkan nih untuk Bu Persiana. Nanti siapa dulu ya? Pak Ramdhani hadir Pak Ramdhani. Nanti sambil menunggu Bu Luciana respon dan Bu Apolonia melihat di laptop ya. Pak Ramdhani, ya, suara hadir, Pak. Hadir, terdengar jelas suara saya Pak. Ya. Progres sudah sampai sejauh mana Pak draft artikel ilmiahnya? Sampai kan kemarin kan punya saya ada revisian dari Bapak untuk rumusan masalah itu. Ya. Kan tugas kemarin kan rumusan masalah punya saya kan lebih dari satu, kemudian direvisi oleh Bapak satu. Jadi sampai saat ini masih terkendala di sana Pak. Masih alhamdulillah rumusan masalah dulu yang kami selesaikan dulu. Siap, Pak Ramdhani. Alhamdulillah berarti ya udah. Tapi ininya Pak Ramdhani apa namanya untuk template-nya sudah kebayang kan ya? Sudah terbayang ya template-nya? Ya. Pakai saya gimana? Saya berpatokan kan di sebagai contoh di sini sebagai patokan, oh cara artikel ilmiah gini, patokannya gini. Ya. Melihat contoh seperti itu dulu Pak. Ya. Gitu. Terus perhatikan juga panduan-panduan. Contohnya kan sudah Bapak Ibu sudah dapat di buku panduan, tapi bisa lagi melihat contoh-contoh yang lain, tapi yang aturannya itu sama seperti ya minimal dari UT lah aturan pedoman penulisannya. Kadang setiap Pak Ramdhani antara jurnal yang satu dengan jurnal yang lain itu aturan penulisannya beda-beda. Nah karena kita kuliahnya di UT, jadi paling patokannya nanti untuk referensinya cari di UT ya Pak ya, jurnal-jurnal UT gitu dilihat yang gitu, seperti itu. Oke. Nanti berarti tinggal masuk ke pendahuluan ya Bapak Ibu ya. Pak Ramdhani ya.
Pak Ramdhani? Iya Pak, iya Pak. Siap. Ditunggu ya Pak Kalau Ramdhani di ya. penda- Apa? Gimana? biasanya kalau di pendahuluan itu kan apa aja itu poinnya yang biasanya kan kalau yang kita perlu ketahui itu kan biasanya ada identifikasi masalah. Hmm. Apakah seperti itu Pak? Ya seperti itu, cuman tidak dikasih subjudul, jadi hanya Iya. tersirat. Misalkan tadi gini aja dibikin apa Pak Ramdhani, coba ketikan judulnya sama di chat diketikkan atau Oh, sebutkan iya. judulnya apa. Saya copy dulu ya Pak. Ya silakan. Berarti nanti Pak Ramdan ini harus dicarinya apa dulu baru nanti tergambar nih kerangka karya tulis ilmiahnya seperti apa. Jadi Pak Ramdan akan sampaikan kepada Pak Ramdhani kerangka karya tulisnya itu kayak gimana. Kalau judulnya Pak Ramdhani seperti apa gitu, seperti ini misalkan. Oh, Bu Carniwati lagi di tempat duka ya, nggak apa-apa, mohon izin ya. Mohon maaf ya Bu Carniwati. Jadi berarti Bu Carniwati menyimak. Nah ini contoh dari Pak Ramdhani, misalkan judulnya penggunaan media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 8 Tambalong Desa Kecamatan. Nah, jadi ini yang pertama harus ditulis di pendahuluan, Pak Ramdhani itu menjelaskan dulu tentang media pembelajaran interaktif itu apa. Dijelaskan. Tapi menjelaskannya itu berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada dari jurnal, dari buku, misalnya dari jurnal atau dari buku, bahwa media pembelajaran interaktif itu seperti ini gitu. Terus nanti setelah Pak Ramdhani menjelaskan tentang pembelajaran interaktif, berarti di pembahasan di paragraf berikutnya itu membahas tentang minat dan prestasi. Minat itu apa dulu dijelaskan, terus munculkan juga dari peneliti siapa bahwa minat itu adalah ini gitu ya, dideskripsikan. Terus prestasi Ya, itu ini apa? Iya. Ya, termasuk prestasi belajar itu apa. Terus ketika siswa sudah memiliki minat belajar misalkan terhadap mata pelajaran apa ini, ada mata pelajarannya enggak Pak? Oh, enggak ada ya, misalkan mata pelajaran IPA ya, Pak Ramdan ambil mata pelajaran IPA. Nah, berarti ketika siswa memiliki minat kepada mata pelajaran IPA, itu indikatornya apa saja? Nanti di situ dijelaskan sama Pak Ramdhani ya, di pendahuluannya dijelaskan. Misal, ketika siswa minat belajar IPA, menurut penelitiannya Ramdan 2021, indikator orang yang memiliki minat belajar siswa yang tinggi itu minat belajar pelajaran IPA yang tinggi itu ketika satu, siswa bisa interaktif di dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa bisa mendengarkan atau mencermati dengan baik di pelajaran. Siswa dapat menyimak, memperhatikan, include atau dapat include di dalam kegiatan pembelajarannya, itu baru dikatakan bahwa siswa itu minat. Tapi itu dilihat dari teori seseorang, pendapat ahli atau dari penelitian seseorang gitu. Nanti di situnya dikutip berarti Ramdhani dalam kurung 2021 misalkan kayak gitu. Setelah tadi ya dijelaskan media pembelajaran interaktifnya, dijelaskan minat dan prestasinya. Nah, barulah dikaitkan. Cara mengkaitkannya Pak Ramdhani munculkan. Kalau enggak sebelum Pak Ramdhani setelah menjelaskan minat media pembelajaran interaktif, minat dan prestasi dijelaskan semua. Terus Pak Ramdhani munculkan permasalahan, misalkan permasalahannya itu di sekolahnya itu ada permasalahan di minat dan prestasinya, munculkan datanya, misalkan minat belajar pada pelajaran IPA di kelas 5 di sekolah
Madrasah Ibtidaiyah Negeri 8 Tabalong ini menurun, ditunjukkan dari data apa, dimunculkan datanya. Terus prestasi belajar juga menurun, dimunculkan dari data apa. Itu kan muncul permasalahan tuh. Nah, setelah muncul permasalahan tersebut, Pak Ramdhani harus memunculkan argumen di mana argumen tersebut menunjukkan bahwa media pembelajaran interaktif ini bisa meningkatkan minat dan prestasi siswa. Tapi dari mana ini? Pak Ramdhani lihat penelitian sebelumnya. Munculkan data dari penelitian sebelumnya, misalkan dari penelitiannya Bu Apolonia tahun 2018 bahwa media pembelajaran interaktif dapat meningkatkan minat dan prestasi siswa, ditunjukkan dengan misalkan hasil rata-rata prestasi belajar siswa di kelas pada tahun sekian itu meningkat berapa persen, dan minat belajar siswa yang ikut dalam kegiatan pembelajaran itu meningkat dari 75% menjadi 80%, misalkan dari angka tersebut ya. Nah, itu menguatkan argumennya Pak Ramdhani untuk melihat bahwa ada permasalahan tentang kurangnya atau turunnya minat belajar dan prestasi belajar siswa di sekolahnya Pak Ramdhani. Itu ternyata ada solusinya nih. Sesuai dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan orang lain, ada solusinya bahwa penelitian Pak Ramdhani, penelitian tentang media pembelajaran interaktif ini bisa digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar dan minat siswa yang menjadi permasalahan di sekolahnya Pak Ramdhani seperti itu. Akhirnya di situ nanti setelah itu di paragraf-paragraf akhirnya Pak Ramdhani tinggal mengungkapkan seperti itu, bahwa berdasarkan latar belakang masalah yang sudah saya sampaikan di atas, saya tertarik untuk melihat bagaimana penggunaan media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa di kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah 8 Tabalong. Gitu, seperti itu. Sudah aja cukup seperti itu pendahuluannya. Jadi kurang lebih itu Pak Ramdhani ya. Jadi menjelaskan variabel X, menjelaskan variabel Y, munculkan sebuah permasalahan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan. Nanti terakhirnya barulah memunculkan solusi. Solusinya itu tadi penelitian yang pernah dilakukan itu bisa memecahkan permasalahan atau menjadi solusi permasalahannya minat dan prestasi belajar siswa di sekolahnya Pak Ramdhani ini gitu. Jadi carilah penelitian sebanyak-banyaknya yang katanya itu, bukan katanya, yang dari hasil penelitiannya itu bisa memecahkan permasalahan minat dan prestasi belajar siswa. Seperti itu Pak Ramdhani gambarannya nanti di pendahuluan. Iya Pak. Saya mau tanya Pak, itu kan tentang judul saya itu kan tidak ada apa tadi kan kata Bapak tadi kan mata pelajaran, apakah itu direvisi Pak atau dimasukkan lebih khusus lagi atau bagaimana? Sebetulnya untuk di judul ini sudah terlalu panjang ya, cukup saja tidak perlu dimasukkan ke judul. Cuma nanti boleh di pendahuluan Pak Ramadhani memunculkan bahwa penelitian ini lebih fokus di mata pelajaran apa. Di mata pelajaran, karena memang ketika kita berbicara prestasi belajar secara keseluruhan berarti kan berbicara tentang nilai rapot berarti kan mata pelajarannya banyak, itu nanti analisisnya harus lebih banyak lagi gitu. Memang sih lebih enaknya itu disederhanakan, jadi dibatasi dalam rumusan masalah itu, dibatasi bahwa permasalahan yang ingin dilihatnya itu khusus untuk minat belajar dan prestasi belajar di mata pelajaran apa gitu, di IPA kah, agama atau olahraga, seperti itu. Jadi boleh Pak kalau di rumusan masalah saya tambah lebih khususan ke mata pelajaran gitu? Iya, boleh. Boleh. Ya. Rumusan masalah boleh. Jadi itu bukan rumusan masalah, tapi batasan masalah nantinya. Jadi setelah rumusan masalahnya itu disampaikan di pendahuluan, baru dimasukkan pembatasan masalah. Jadi hal-hal yang dibatasi oleh Pak Ramadhani ini untuk PTK-nya ini itu apa saja gitu, seperti itu. Nah, terus yang harus diingat itu kan kalau PTK itu ada harus memperlihatkan, harus menunjukkan perubahan. Kayak misalkan ini meningkatkan minat dan prestasi. Jadi
nanti data penelitiannya itu memang ketika data penelitian di siklus pertama masih belum muncul, itu ada peningkatan berapa persen, terus dilanjut ke siklus 2, belum muncul juga, terus lanjut ke siklus 3 sampai, jadi terus siklusnya itu diulang-ulang sampai nanti muncul peningkatan, walaupun itu peningkatannya itu hanya 1 atau 2% gitu ya, sampai terlihat Pak peningkatannya gitu. Itu kan kalau PTK kayak gitu ya Pak, itu yang harus menjadi penekanan lagi gitu, yang harus digarisbawahi oleh para madani. Ya, Bu Carniawati, boleh. Oh, Bu Versiana kurang terdengar. Kalau suaranya kecil, Pak Ramadhani, suara saya? Jelas, Pak. Oh, jelas ya. Bu Versiana, sudah jelaskah suara saya? Kayaknya tadi ini colokan handphonenya rada longgar. Gimana Pak Ramadhani, ada lagi itu batasan masalah ya, jadi dibatasi lah nanti supaya tidak terlalu luas. Nanti tapi tidak usah di judul juga karena judulnya ini lumayan panjang juga ya. Ini lebih dari 20 kata enggak Pak? Nanti kalau lebih dari 20 kata kayaknya cukup sampai kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 8 Tabalong aja. Desa Ampukung Kecamatan Keluarnya ini dijelaskan di itu saja. Dijelaskan di metode biasanya kalau nggak salah. Metode kan di situ nanti disampaikan bahwa tempat penelitian Pak Ramadhani itu di mana nantinya. Bahwa misalkan di kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah 8 Tabalong di Desa Ampukung Kecamatan Keluar. Nah, itu dijelaskan di metode aja. Bisa disampaikan di sana. Nah, oke. Kayaknya untuk itu juga Pak, untuk bukan di pendahuluan deh, untuk Untuk rumusan masalah juga kalau nggak salah di metode nanti Pak disampaikannya. Jadi batasannya di sana, disampaikannya di metode, jadi bukan di pendahuluan. Pendahuluan hanya latar belakang saja. Nanti. Itu mungkin pernah atau apa lagi? Coba ini apa? Nah, ini bagaimana penggunaan media pembelajaran dalam peningkatan minat prestasi belajar siswa Tabalong, Ampukung, Kecamatan. Tabalong, Desa Ampukung. Nah, nanti ini di metode saja disampaikannya. Ya, rumusannya boleh seperti ini, tapi nanti bentuk rumusan masalahnya bukan dalam bentuk pertanyaan poin per poin ya Pak ya. Jangan dalam subbab juga, nggak usah. Jadi hanya terintegrasi aja, tidak berbentuk struktur. Misalkan ada judul subjudul terpisah, rumusan masalah. Jadi terintegrasi aja, diintegrasikan bahwa secara tersirat itu rumusan masalah itu Pak ini disampaikan di di paragraf terakhir pendahuluan. Misalkan tadi udah dijelaskan latar belakang masalah ya. Jadi dengan latar belakang masalah yang sudah saya sampaikan di atas, kata-katanya kurang lebih seperti ini, nanti boleh dimodifikasi sama Pak Ramadhani. Kurang lebih setelah saya sampaikan beberapa latar belakang masalah yang di atas, saya tertarik atau berkeinginan untuk melihat bagaimana penggunaan media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 8 Tabalong, Desa Ampukung, Kecamatan Kalua. Titik, udah. Tapi pada penelitian saya, pada penelitian ini saya membatasi minat dan prestasi belajarnya itu di mata pelajaran apa. Jadi di paragraf terakhir nanti ini Pak Ramadhani disampaikannya untuk rumusan masalah. Jadi bukan subjudul nanti ya, yang harus diingat itu bukan subjudul. Jadi tapi dalam paragraf di akhir. Ya, paragraf di akhir. Ada penelitian apa tadi Pak? Ada penelitian yang metode penelitian yang mana? Kata pian tadi di akhir tadi apa kalimatnya pada penelitian yang sorry bentar. Mudah-mudahan kata-katanya apa ya yang lebih formal. Takutnya nanti dicatat sama Pak Ramadhani nih. Takut sebentar. Enaknya apa ya?
Mana sih buku pedoman? Nah ini. Sorry, mana? Buku pedoman, nah ini. Sebenarnya itu kalimat template sih, cuma Pak Ramdan takut salah menyampaikan. Nah, misalkan kayak ini nih. Nah, berdasarkan, misalkan nih, kalimat terakhirnya ya, berdasarkan latar belakang masalah di atas, gitu. Jadi kalimat awalnya berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka karya tulis ilmiah ini atau penelitian yang saya buat ini ingin melihat bagaimana pengaruh bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa di kelas 5 mata pelajaran. Mata pelajaran apa, boleh langsung gitu ya, mata pelajaran apa di Desa Tabalong, Ampakung, Kecamatan Kelua. Seperti itu aja Pak kalimat akhirnya. Udah jadi kalimat bakunya itu berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya atau sudah dipaparkan di atas, bahwa saya sebagai peneliti atau saya sebagai penulis ingin melihat bagaimana ini. Jadi rumusan masalahnya disampaikan di kalimat terakhir, tapi tanpa subjudul ya Pak ya? Iya. Nah, tanpa subjudul, jadi dalam bentuk paragraf saja nantinya. Nah, kalau tempat untuk diperjelasnya, nanti Desa Tabalong itu nanti boleh dipaparkan di metode. Nanti metode kan akan menyampaikan populasinya di mana, sampel penelitiannya di mana, dan dari sampel penelitian nanti yang dijabarkan bahwa ini sekolahnya itu letaknya di Desa Ampukung, Kecamatan Kelua gitu. Dengan jumlah siswa berapa, dengan jumlah kelas berapa, rombel seperti itu. Itu Pak Ramadhani, ada lagi? Cukup dulu Pak. Ya cukup dulu. Nanti untuk sementara cukup dulu. Itu kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu juga boleh di grup, boleh langsung japri ke saya. Sebetulnya kalau enak sih pada saat tutorial webinar ini gitu ya, jadi bisa responnya itu lebih cepat gitu daripada di chat atau di di kolom komentar atau di forum diskusi gitu ya, Pak Ibu. Oke, terima kasih Pak Ramadhani. Sekarang berlanjut ke Ibu Miftahul, masih di kegiatan Bu? Ibu atau Bapak, mohon maaf sebelumnya. Ya Pak, masih kegiatan. Oh, masih di kegiatan. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan ada yang bertanyakan, boleh tanyakan ke saya lewat japri WA atau di grup ya, Bu Miftahul ya. Saya jadi Iya, kalau misalkan Bapak Ibu tidak bertanya, jadi saya bingung, harus menyampaikan solusinya seperti apa. Jadi tadi kalau misalkan kayak Pak Ramadhani tadi ya, langsung Pak ini saya kesulitan ini. Jadi Pak Ramdan bisa langsung, oh ini diginikan, oh ini seperti ini, seperti ini kan gitu. Itu Bapak Ibu ya. Tapi nanti Bu Miftahul coba disimak lagi ya, insya Allah biasa rekamannya saya share kembali. Nah, sekarang Pak Ramdan coba bahas yang yang Bu Versiana. Ya Pak. Ya, saya share ya Bu ya. Bu Versiana kebetulan sudah mengumpulkan nih. Nanti Pak Ramdan lihat yang hasil dari Bu Versiana. Sebentar, mana tadi? Sharing. Pak, yang di depan siapa yang beres? Mana?
Oh, ini stop sharing dulu. Kita share lagi yang Bu Versiana. Tidak muncul. Tugas karya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ini Pak Ramdan coba ini dulu bentuk Word. Yang pertama telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-9. Mana ya? Nah ini ya, kita lihat.
Nah, ini yang salah. Sebentar ya. Aduh. Nah, nih Bapak Ibu ya, ini tugas 3 yang sudah dikumpulkan oleh Bu Versiana ini ya. Nih, dari mulai judul ya, Pak Ramdan bahas dari mulai judul. Judulnya penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, Student Team Achievement Division, untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia materi menulis puisi siswa kelas 5 SD. Nih. Kita hitung kalimatnya ada, wah kelebihan Ibu, ada 23 kata. 23 kata, sedangkan di buku panduan itu, mana Pak lihat ya. Di buku panduan itu ada maksimal 20 kata kalau tidak salah. Buku panduan, jadi nanti paling disederhanakan lagi judulnya. Jadi Pak Ramdan di sini akan ngasih catatan. Nanti ini catatan di sini judul maksimal 20 kata. Nah, tuh. Kemudian ini Versiana Damarsur 1, Yuliana Dimpudus, Muhammad Ramdan Gumilar. Nah, ini Yuliana Dimpudus tulisnya 2 Bu, Pak Ramdan jadi yang ketiga. Ini 2, ya, Pak. Ini 3. Jadi Bu Versiana penulis 1, Yuliana Dimpudus penulis 2, Muhammad Ramdan Gumilar penulis 3. Jadi di sini berarti taikin mana ya 3. Nah ini 3, Pak Ramdan 3 berarti di sini. Sorry. Nah ini Pak Ramdan 3 di sini berarti 3. Ini 2. Berarti penulis satunya Bu Versiana. 1. Mahasiswa. Kenapa gini? Coba ininya tarik. Berarti 1. Di sini berarti mahasiswa ya, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar FKIP Universitas Terbuka. Nah, jadi gini, jadi Bu Versiana kedua, Bu Yuliana, Bapak itu Bu Versiana? Pak Yuliana atau Ibu Yuliana? Dia guru PKP, Pak. Oh, PKP ya.
Nah, jadi gini nulisnya. Jadi Bu Versiana pertama, yang kedua dosen PKP, yang ketiga baru Pak Ramdan, gitu ya. Jadi gini nulisnya, Versiana Mansur. Oke, ini ukurannya itu berapa? Ukuran di sini. Nah, ini ukurannya harus. Nah, Pak Ramdan sambil ngecek juga ya. Soalnya kalau kayak gini itu, Pak Ramdan tuh suka terdistract sama aturan penulisan yang di kampus Pak Ramdan. Bu Versiana kan di UT ya, jadi harus sesuai dengan penulisan. Tapi sih kurang lebih sama biasanya. Tapi harus dipastikan lagi. Pak Ramdan coba lihat dulu ke pedoman penulisan. Nah, ini. Nama penulis ditulis dengan huruf Times New Roman. Coba lihat, yang ini sudah. Nama penulis Times New Roman belum? Oh, sudah. Times New Roman. Ukurannya kita lihat lagi. Gimana ya biar supaya bisa langsung pindah-pindah. Nah, sharingnya saya ganti dulu ya sama sharing yang ini Bapak Ibu tahu screen. Oh, nama penulis ditulis dengan Times New Roman ukuran poin 11 dengan spasi 1. Ditempatkan di tengah. Nah, di bawah ditempatkan di tengah. Di sini 14 ya. Berarti ikut yang sini aja deh, judul artikel 14, penulis 14, benar berarti. Nah, ini kita lihat 14, terus spasi tunggal 12 email. Oke, sudah. Terus kita lihat lagi. Ini udah 14, sudah betul. Ininya 12. Nah, Pandangan lihat ini 12. Oke, kosong spasinya 12 poin. Spasinya 12 poin. Berarti ini udah betul. Ini 12 poin, berarti enter sekali. Enter sekali. 12 poin. Fish. Nah, ini udah ini spasi 1, terus ininya spasi yang antar namanya spasi tunggal. Berarti kita blok, terus ininya diganti 1, ya udah benar. Ini terus email ya. Oke, udah aman berarti sampai sini. Tadi berarti paling ini ya, kalau di atas ini berarti judulnya Bu ya, dipersingkat lagi. Ini lebih dari 20 kata. Ya, siap. Nah, kemudian abstrak kita lihat. Abstrak itu misalkan di sini harus ada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 dengan penerapan model pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, ini penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Ini berarti ini tujuan ada, terus metode penelitian tindakan kelas ini ada, kemudian subjek penelitiannya ada, siswa kelasnya ada, subjek penelitian sudah ada, ya, hasilnya
ada. Nah, berarti di sini paling sini ya. Di sini itu tulis 1 atau 2 kalimat tentang latar belakang. Pak pengennya tambah. Ini udah betul, tapi pengen ada tambahan kalimat lagi ya, Bu Kasiana ya. Di sini Pak Ramdan kasih catatan, nanti Bu Kasiana tinggal ikutin ini aja revisinya. Karena kasih catatan di sini. Sorry. Udah Bu, masih banyak. Aduh, maaf jadi ngerepotin ya Bu. Kalimat awal. Ini tambahkan 1 atau 2 kalimat latar belakang masalah. Terus yang di sini siapa yang implementasinya, tambahkan di sini implementasinya 1 kalimat. Teknik analisis datanya. Teknik analisis data menggunakan apa? Ini aja paling ya Bu ya. Nah, itu abstrak. Oke, kita lihat jumlah katanya dulu. Jumlah katanya itu abstrak itu harus 150 sampai 200 kata. Nah, abstrak 12 poin. Tadi belum dicek ya. Kurang hurufnya 12 poin atau belum. Cara ceknya di sini home. Oh, sudah 12. Kemudian ukuran isi abstraknya berapa? Abstraknya itu isinya 12 poin juga. Kita cek 12 poin. Oh, ini 11. Berarti Paramdan blok. Tambah di sini deh. Tambah no comment. Ukuran huruf abstrak harus 12 poin. Poin, 1 paragraf, sudah betul 1 paragrafnya. Terus kita hitung berapa puluh nih katanya. Oh, 137 aman. Masih kurang berarti tuh. Nanti kan ditambahin ini ya, pasti masuklah 150 kata setelah ditambah latar belakang masalah dan analisis datanya menggunakan teknik analisis apa? Apakah analisa deskriptif kah, atau kualitatif kah, atau seperti bagaimana, nanti itu sesuai dengan yang disampaikan Bu Persiana, nanti yang dilakukannya seperti bagaimana analisis datanya. Terus kata kuncinya ini udah berarti aman lah, 150 kata sampai 200 kata udah cukup. Kemudian kata kunci bahasa Indonesia puisi hasil belajar model STAD. Boleh bahasa Indonesia 1, puisi 2, ntar ada hasil belajar. Hasil belajar bahasa Indonesia. Oh ya, oke, ada. Menyatakan hasil belajar. Oke, ini aman berarti. Nah, ini spasi ininya berapa ukurannya? Ini untuk spasinya, oh ini ukurannya 10 poin. Kata kunci harus 10 poin. Kita lihat. Ini 11, berarti rubah. Ini 10 poin. 10. Dah. Ini spasinya terlalu tinggi. Oke, pendahuluan. Nah, ini tidak perlu dicantumkan subjudul seperti ini. Hapus saja.
Jadi langsung aja kalimat masuk. Hapus subjudul. Latar belakang masalah. Nah, ini kita lihat ya, suatu negara memiliki, kalau judulnya ini berarti yang harus ada itu penjelasan tentang model pembelajaran kooperatif, terus model pembelajaran kooperatif STAD, terus hasil belajar, terus harus ada penelitian yang menunjukkan bahwa hasil belajar hasil belajar bahasa Indonesia meningkat setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif. Juga bisa setelah itu harus ada permasalahan yang muncul. Permasalahan yang muncul baru yang terakhir itu tadi, sorry Pak Rahman, keloncat ya. Jadi permasalahan dulu yang ada, memunculkan latar belakang masalah, mau latar belakang masalah dari penelitian orang lain, atau yang ditemui di lapangan oleh Bu Versiana, atau dari jurnal-jurnal gitu ya, jurnal-jurnal orang lain yang meneliti tentang kurang lebih mirip seperti ini, bahwa tahun sekian ada permasalahan seperti ini nih. Ini ternyata di sekolah saya juga ada permasalahan seperti ini. Ini dicoba cari solusinya dan dilihat misalkan apa latar belakang faktor-faktor eksternalnya yang mempengaruhi hal tersebut. Jadi di sini ada sedikit tambahan. Kita lihat dulu ya. Yang pertama harus ada penjelasan tentang model pembelajaran kooperatif. Kita cari mana ada model pembelajaran kooperatif. Ini nggak apa-apa. Ini tentang suatu negara memiliki instansi pendidikan, maka instansi pendidikan punya pangkat pendidikan yaitu kurikulum. Oke, ini menjelaskan tentang kurikulum boleh lah. Boleh tentang kurikulum. Kemudian pendidikan adalah salah satu upaya terencana. Nah, ini terbalik nih, Bu. Jadi, kalau di tinggal ditukar aja sih. Kalau misalkan kita lihat hierarkinya, sepertinya kita itu menjelaskan pendidikan dulu, itu yang lebih umum, baru masuk ke penjelasan tentang kurikulum. Jadi ini ditukar aja ya Bu ya, tandainnya Pak sama Pak Ramdannya di sini ya. Tukar paragraf 1 jadi paragraf 2, begitupun sebaliknya. Inilah yang tadi Pak Ramdan maksud. Jadi ide gagasan itu harus sistematis itu ya seperti ini. Jadi kan di sini paragraf 2 itu menjelaskan tentang pendidikan. Jadi pendidikan itu kan otomatis berbicara tentang secara umum ya Bu Versiana ya. Nah, itu pendidikan secara umum. Nah, ketika berbicara kurikulum berarti itu hasil dari reduksi tentang pendidikan, bahwa di dalam pendidikan itu ada yang namanya kurikulum. Jadi ini tukerin ke atas. Di pendidikan di paragraf 1, yang paragraf 1 dipindahin ke paragraf 2. Oke. Berkaitan dengan pendidikan, tentu ada hasil yang diperoleh siswa setelah dilaksanakannya proses pembelajaran, yaitu hasil belajar. Boleh, di sini hasil belajar dulu dijelaskan. Hasil belajar adalah tolak ukur yang dapat menunjukkan kemampuan dan pemahaman siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, ini hudanya itu jurnal atau ini Bu versi jurnal atau buku Bu versi huda Pak Ramdan lihat ya. Mana ya, jurnal atau buku, daftar pustaka, maaf. Bu versi ingat nggak jurnal atau buku ini? Oh, 10 menit deh. Halo Bu Versi, hadir Bu Versi?
Bu Ya benar Versiana. Pak ya saya Ah, cek. Ya ya, Pak. Huda, mana Huda ya? Oh, buku. Kalau buku boleh, Bu. Huda, Miftahul Huda nih, ada. Miftahul Huda 2016, boleh kalau buku. Buku ternyata. Oke, kalau buku boleh, berarti di sini Miftahul Huda tahun 2016. Bahwa hasil belajar siswa dapat diperoleh melalui proses belajar mengajar di sekolah. Oke. Salah satunya yang dinyatakan dengan angka diukur dengan menggunakan tes hasil belajar. Jadi hasil belajar merupakan proses penunjukan kemampuan dan pemahaman dari siswa. Berarti ini yang diukurnya hasil belajar kognitif. Jadi nanti Bu Versiana boleh ditambahkan di metodenya bahwa yang diukurnya itu hasil belajar kognitif, karena ini yang dilihatnya itu kemampuan dan pemahaman. Tapi bisa juga sih ini lebih umum sih, kemampuan keterampilannya. Nggak apa-apa deh, gini aja. Berikutnya, Alpiansa Santosa mengungkapkan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi. Nah, ini menjelaskan tentang hasil belajar. Ini menjelaskan tentang bahasa Indonesia. Boleh kita lihat dulu ya. Menggunakan keempat keterampilan berbahasanya. Keempat keterampilan tersebut mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Oh, ini mah keterampilan berbahasa mah. Ini pakemnya ya 4 ini. Mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis agar siswa terampil dalam berbahasa. Pembelajaran bahasa dilaksanakan seharusnya seimbang antara satu dengan yang lain, saling berkaitan, tidak boleh berpisah-pisah. Nah, ini juga nih penggunaan huruf besar. Ini setelah koma itu harusnya huruf kecil. Setelah koma harus huruf kecil. Terus berikutnya, karena dengan siswa mengerti pelajaran ini, berarti proses belajar mengajar boleh mencapai tujuannya dalam memberikan ilmu keterampilan berbahasa. Oke, tentang bahasa ini aman. Bahasa Indonesia secara perlahan mengalami pergeseran perannya. Banyak ditemukan siswa sekolah bertaraf internasional lebih nyaman dan fasih menggunakan bahasa Inggris. Ya betul ya, ini faktanya, ini fakta di lapangan. Ini udah memunculkan masalah nih. Udah memunculkan masalah. Pertama, dari penelitiannya Arya Sinta ini. Kemudian sehingga ketika mereka menghadapi mata pelajaran bahasa Indonesia, mereka mengalami kendala kemampuan berbahasa Indonesia. Ternyata ini permasalahan secara globalnya udah muncul. Ya, oke. Berikutnya, pembelajaran merupakan kegiatan yang dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi suatu aktivitas kompleks dan terintegrasi dan sehingga itu penting untuk menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan bervariatif. Karena hal ini memiliki dampak signifikan motivasi belajar sebagai fasilitator memilih metode serta kemampuan untuk menggunakan berbagai strategi. Oke, dapat berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Dalam konteks pembelajaran, guru juga membuat prasarana yang dapat mendukung proses pembelajaran sesuai harapan. Keberhasilan sangat bergantung pada kemampuan guru memilih strategi, terutama untuk motivasi belajar. Nah, ini boleh. Ini salah satu solusi untuk meningkatkan hasil belajar. Ya, kenyataan di sekolah masih banyak masalah yang dimana pada hasil observasi ini sih rada kali. Nah, ini berarti berkaitan dengan media pembelajaran interaktif, yaitu memanfaatkan. Oke, udah terlihat. Kenyataan di sekolah masih banyak masalah yang dimana pada hasil observasi di kelas 5, gimana bacanya ini Bu Versiana? Kelas 5 SD 001 dibaca U atau O? Kan kalau bahasa Inggris double O itu baca U. Gimana Bu Versiana? Oh, pakai O juga Pak. Mau manar bulat. Oh, manar bulat tanpa N ini berarti ada N-nya enggak?
Iya Pak, memang begitu nama kecamatan. Oh, oke. Jadi kelas 5 SD 01 Mokmanar Bulat. Oke. Ya. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia terlihat saat proses pembelajaran berlangsung, beberapa siswa tidak memperhatikan apa yang dipelajari sehingga ada beberapa yang kurang memahami materi yang diajarkan. Pada pelaksanaan pembelajaran juga guru hanya menggunakan teknik mengajar konvensional, yaitu metode ceramah, sehingga siswa pasif dalam proses belajar mengajar. Guru jarang melaksanakan pembelajaran kelompok kepada siswa. Nah, proses pembelajaran siswa di kelas 5 SD Mokmanar Bulat ini tidak dapat dikatakan pembelajaran yang efektif. Oh, berarti ini kasusnya ini Bu Persiana ngajar di kelas 5 ini berarti, Bu? Saya belum ngajar, Pak. Oh, belum ngajar. Ini ditemukan dari data dari mana? Bahwa ada kurangnya ini? Dari guru kelasnya, Pak. Oh, dari guru kelasnya. Oke, berarti ini fakta di lapangan ya. Kalau tadi fakta secara global dan secara penelitian ini ditemukan bahwa masih ada beberapa sekolah bertaraf internasional ternyata kesulitan. Nah, ini ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, masih banyak siswa tidak dapat. Ternyata masih ada yang di bawah KKM katanya. Dari 6 jumlah siswa hanya 2 yang mencapai ketuntasan. Dari 6 cuma 2 orang tuh. Ketuntasan 30 dari dan 4 siswa tidak mencapai ketuntasan sebesar 66% dengan rata-rata 62. Maka dari itu perlu adanya upaya peningkatan kemampuan melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh guru. Oke, berarti ini permasalahan di lapangannya sudah muncul tuh. Jadi ada gambarannya Bapak Ibu ya, ketika menyampaikan latar belakang itu kurang lebih seperti ini. Tadi disampaikan juga disempil apa ya, bukan disempil, takutnya disisip-sisipkan permasalahan yang muncul, dikasih solusi penelitiannya gimana, pas permasalahan muncul kasih solusi penelitiannya seperti apa gitu ya. Kemudian dalam pembelajaran bahasa Indonesia atau guru perlu menggunakan suatu pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan situasi kondisi serta kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Oh, ini dari buku ini ya 2014. Siapa ini? Sutikno. Bentar Pak Ramdan lihat dulu betul buku 2014. Sutikno. Iya betul, model-model pembelajaran. Sutikno. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pengajar atau guru menggunakan suatu pendekatan pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Model ya, bahwa model pembelajaran mencakup. Nah, ini mulai menjelaskan tentang model pembelajarannya. Boleh. Model student achievement division memfokuskan pada kegiatan hubungan antar siswa ya, jelaskan. Kebetulan dari pembelajaran student. Dalam hal ini, menurut penelitian Febriani Effendi dengan judul, nah ini setelah dijabarkan, munculkan penelitiannya apa, menyatakan bahwa pada siklus 1, ini ada ya kan penelitian yang mirip, munculkan. Oke. Berikutnya, nah ini rumusan masalah nggak usah dimunculkan aja, ini delete aja. Langsung aja dalam satu badan teks, jadi dihubungkan. Yuk komen, hapus subjudul, tidak perlu menggunakan subjudul. Nah itu nanti Pak Ramdan kirimkannya buat sana ininya ya, yang Pak Ramdan sudah coret-coret. Nah jadi nah, ini di kalimat terakhir ya, seperti tadi yang Pak Ramdan sampaikan, berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dan penelitian ini adalah, bisa diganti aja ini, berdasarkan latar belakang masalah di atas, saya sebagai penulis ingin melihat, ini diganti nanti Pak Ramdan tanda merah. Ini mah contoh ya, bukan contoh, patokannya nanti boleh dikembangkan lagi kalimatnya.
Jadi berdasarkan latar belakang masa di atas, saya sebagai penulis ingin melihat bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD atau apa itu student teams achievement division. Nah, dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia pada materi menulis puisi siswa kelas 5 SDN 001 Manar Bulat tahun pelajaran 2023 2024. Nah, gitu titik. Titik. Kalimat dengan selain itu berarti ini udah termasuk ya. Tujuan penelitian ini juga hapus saja. Nanti kalimat dengan ini saya oleh ke belakang ya, ingin melihat bagaimana penerapan model pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini juga nanti diganti juga ya. Ini hapus saja. Jadi cukup pakai kalimat satu paragraf, kalimat terakhir yang menggambarkan tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian aja nantinya. Hapus, nggak apa-apa. Hapus saja. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Boleh. Kemudian metodenya. Nah, ini hapus juga, nggak usah pakai subjudul. Pokoknya subjudul hapus ya. Subjudul hapus. Kita lihat isinya. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 di SD Mokmanar Bulat, Kecamatan Mokmanar Bulat, Kabupaten Kutai Barat. Nah, ini nanti seperti yang tadi saya sampaikan, ketika Pak Ramadhani ingin menuliskan alamat, jadi supaya tidak terlalu boros di judul, lebih baik disampaikan di sini aja di metode. Biarkan judul sesingkat mungkin kalau judul ya. Ini jumlah siswa sebanyak 6 siswa, 2 orang laki-laki dan 4 orang dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia pada materi menulis puisi. Nah, ini dibikin ini juga. Nah, ini hal simple, tapi kadang kita selalu melupakan. Kalau kita membuat paragraf, kita tidak boleh, kalau disebut paragraf harus lebih dari 2 kalimat. Bapak Ibu ya, kalau 1 kalimat ini tidak boleh. Kalau disebut paragraf harus lebih dari 2 kalimat. Nah, kalau misalkan gini, apakah ini bisa ditarik ke atas? Bisa satu makna dengan ide pokoknya. Kalau ini kan tentang subjek penelitian. Subjek penelitian bukan berarti tapi bisa sih. Ini kan tempat penelitian. Jadi nanti ini disimpan di atas saya, tempat penelitian
yang saya laksanakan itu di SDN Mokmanar, sekitar Kutai Barat, dengan subjek penelitian ini, dengan subjek penelitiannya ini adalah kelas 5 SD. Nah, ini baru satu kalimat, tarik aja. Kalaupun misalkan nih nanti ada kasus kejadian, misalkan mau Pak Ramadhani, mau Bu Apolonia, mau Bu Lucy gitu ya, itu ada kasus misalkan si kalimat yang satu kalimat yang menggantung ini tidak bisa dimasukkan ke paragraf atas ataupun ke paragraf bawah, berarti harus ditambah lagi satu kalimat untuk mendukung kalimat pokok dari kalimat ini gitu. Tapi kalau ini sih bisa ditarik ke atas ya Bu ya. Gabungkan dengan paragraf, kasih catatan di sini, gabung dengan paragraf sebelumnya. Tuh, kemudian penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus. Ya, ini menjelaskan tentang penelitiannya. Jadi itu penyusunan proposal yang sebenarnya perbaikan. Nah, ini juga, ini nggak usah pakai subjudul. Nah, terus kalau berbicara tentang sistematika, hapus. Berbicara tentang sistematika, ini yang paragraf ini pindahin ke kalimat sebelum mana ya, sampai gimana ya, sampai semana ya ini ya. Saya dilaksanakan dalam 2 siklus masing-masing. Oh, gini aja. Yang ini, parameter tandain ya. Ini pindahkan karena di sini jadi belum sudah tiba-tiba jadi kaget para Anda sebagai pembaca, kaget tiba-tiba kok penelitiannya dalam 2 siklus, sedangkan Bu Versiana belum menjelaskan bahwa penelitian ini jenisnya apa. Jadi harus dijelaskan dulu, berarti yang ini berarti satu blok ini pindahkan ke bagian sebelum paragraf materi teh. Nah, ini sebelum paragraf ini. Terus setelah itu nah, ini juga dibikin ini aja. Jangan dibikin seperti ini, Bu. Dibikin dalam bentuk paragraf, nanti dibikin dalam bentuk paragraf aja ya. Jangan dibikin poin per poin kayak gini. Baik, Pak. Ya, dibikin paragraf. Jangan poin. Kira-kira bagaimana bahasanya kalau misalkan ingin menjelaskan bahwa hasil 1 ini kayak gini, hasil 2 kayak gini. Kalau enggak pakai apa ya? Dan nantilah kira-kira yang terbayang oleh Bu Versiana seperti apa. Deskripsi hasil penelitian ini boleh deh. Ini boleh tidak apa-apa. Oke. Siklus 2, pelaksanaan tindakan. Oke, refleksinya ada refleksi. Itu simpulan dan saran. Nah, ini juga hapus. Bikin aja paragraf 1 simpulan, paragraf 2 saran, jangan pakai si subjudul. Hapus
judul. Ini juga saran tindak lanjut juga. Bikin aja jadi paragraf 2. Deskripsikan dalam bentuk paragraf. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya, Bu Versiana. Nanti sisanya kalau misalkan ada tambahan lagi, Pak Ramdan tambahkan deh. Ini untuk sementara seperti ini. Nanti ada beberapa sistematika tadi ya yang digeser-geser sama Pak Ramdan. Harus seperti bagaimana. Nah, ini ada yang mau tanyakan terlebih dahulu, Bu Versiana? Atau Bapak Ibu yang lain nih, berdasarkan contoh yang sudah dikerjakan oleh Bu Versiana. Silahkan, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh oleh Bu Apolonia, Bu Luciana, Bu Versiana, sama Bu Ramadhani. Saran saya dulu, Pak. Nanti kalau memang saya bingung, saya tanya lagi. Oke. Misalkan nanti ya boleh deh. Kalau misalkan Bu Versiana ada kebingungan atau Bu Luciana ya, atau Bu Apolonia, atau Pak Ramadhani, silahkan nanti japri atau di grup kalau misalkan Bapak Ibu mau berbagi ilmu dengan yang lainnya, coba bertanya di grup. Kalau misalkan apa malu ada ini di grup misalkan ya, boleh dijapri atau nanti ini kita ada satu kali lagi ya di berapa aktivitas belajar 12 kalau nggak salah. Di aktivitas belajar 12 nanti kita akan ketemu lagi tutorial webinar yang terakhir. Nanti persiapkan Bapak Ibu untuk menanyakan hal-hal yang dirasa sulit gitu ya ke Pak Ramdan. Berkaitan dengan draft artikel ilmiah yang mau diupload nantinya. Itu atau nanti kita bahas revisi-revisi yang Pak Ramdan revisi tentang ini tapi saya belum paham nih maksudnya gimana, nanti bisa ditanyakan di tutorial webinar terakhir. Jadi manfaatkan satu kali tutorial webinar lagi Bapak Ibu sebaik mungkin ya. Jangan sampai fasilitas tutorial webinar ini kita tidak maksimalkan gitu ya. Bapak Ibu, kalau misalkan tidak ada, Bu Apolonia, barangkali ada yang mau tanyakan? Untuk sementara belum ada Pak, karena soalnya saya belum selesai. Nanti sudah selesai baru saya bertanya Pak. Siap, semangat Bu Apolonia ya untuk mengerjakan. Bu Luciana, bagaimana Bu Luciana? Pak Ramadhani, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Barangkali tadi setelah melihat contoh yang Bu Versiana ada gambaran. Oh ini izin dulu keluar, lagi keluar dulu sebentar gitu ya Pak Ramadhani. Kalau tidak ada sebelum kita sebelum Pak Ramdan menutup pertemuan pada sore kalau di sana ya. Kalau di sini masih siang, sore hari ini ya Bapak Ibu. Boleh Pak Ramdan minta minta tolong dibukakan dulu kameranya untuk di screenshot Bapak Ibu. Oke, Bu Apolonia terima kasih, Bu Versiana terima kasih, Pak Ramadhani hadir, Bu Luciana sepertinya pada keluar. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu, Bu Apolonia sama Bu Versiana berdua aja ya. Pak Ramdan izin screenshot 1, 2, 3. Oke, terima kasih hatur nuhun. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan ada kesulitan dalam mengerjakan tugas, boleh bertanya, boleh di kolom komentar di forum diskusi, atau mau di japri di grup WA, atau mau di chat yang ada di e-learning. Silakan ya Bapak Ibu semuanya
Terima kasih Bu Apolonia sudah hadir, Bu Persiana, Pak Ramadhani, Bu Luciana. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di tutorial webinar 4 ya. Saya izin. Sama-sama. Yo, ya Bu Apolonia. Semangat Bu, mengerjakannya bisa. Ya, Pak. Bu Persiana tinggal nanti Ya, ya ya. beberapa koreksi ya. Yuk, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Saya izin pamit. Sama-sama, Pak.